Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masih di bab 7 yaitu lingkaran. Masuk di submateri 7.3 yaitu mengenai garis singgung persekutuan dalam dan luar lingkaran. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Definisi. Garis singgung persekutuan lingkaran adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Terdapat dua jenis garis singgung, yaitu yang pertama garis singgung persekutuan dalam lingkaran atau yang disingkat dengan GSPD, dan garis singgung persekutuan luar lingkaran atau yang disingkat GSPL. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam lingkaran atau GSPD. Jadi, clue-nya ada dua, dalam lingkaran atau luar lingkaran. Untuk garis singgung persekutuan dalam lingkaran itu melibatkan dua buah lingkaran dan sebuah garis singgung yang terbentuk dari dua titik singgung yang terletak berseberangan. Kita lihat gambarnya. Ini terdapat lingkaran, kemudian lingkaran yang kedua. Kalau kita perhatikan lingkaran yang pertama dan yang kedua itu berbeda ukuran. Kemudian titik pusatnya kita hubungkan dengan suatu garis. Garisnya kita sebut dengan garis P. Kemudian ada jari-jari lingkaran yang besar dan jari-jari lingkaran yang kecil. Untuk jari-jari lingkaran yang besar kita sebut dengan R. R-nya R besar untuk jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian ada jari-jari lingkaran yang kecil. Yang merah ini ya jari-jarinya kita sebut dengan R kecil. Nah setelah itu untuk garis singgungnya persekutuan dalam itu yang seperti apa kita lihat. Nah ini adalah garis singgung persekutuan dalam yang digambarkan oleh garis warna kuning ini. Kalau kita perhatikan ya, garis ini menyinggung di dalam dua buah lingkaran tersebut. Kita namai garis singgung tersebut dengan garis singgung persekutuan dalam yang kita istilahkan dengan D kecil. Ya, nah istilah-istilah ini akan kita pakai untuk menentukan salah satu unsur yang ditanyakan. Kita masuk ke dalam rumusnya. Rumus untuk garis singgung persekutuan dalam lingkaran atau GSPD adalah sebagai berikut. D kecil untuk garis singgung persekutuan dalam. Jadi D itu untuk dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Sama dengan munculkan akar ya. Kemudian P kecil untuk jarak antar titik pusat tadi ya, garis tengah itu dikuadratkan kemudian dikurangi dengan R besar, artinya jari-jari lingkaran besar ditambah dengan R kecil, jari-jari lingkaran kecil. Ditambah terlebih dahulu baru dipangkatkan 2 hasil penjumlahannya. Itu ya rumusnya untuk mencari garis singgung persekutuan dalam. Keterangannya tadi ya, D untuk garis singgung persekutuan dalam, P kecil untuk jarak antara titik pusat, 2 titik pusat ini ya. Kemudian R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar. Biasanya jari-jarinya juga lebih besar ya daripada jari-jari yang satunya yang diketahui. R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Seperti itu. Lanjut di garis singgung persekutuan luar lingkaran atau GSLD. Definisinya adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran melibatkan dua buah lingkaran dan sebuah garis singgung yang terbentuk dari dua titik singgung yang terletak di sisi yang sama. Seperti apa gambarnya? Kita lihat ini gambar lingkaran yang pertama, kemudian ada lingkaran yang kedua. Karena garis singgung biasanya dia melibatkan dua buah lingkaran ya. Nanti bisa juga lebih. Jadi artinya tidak dilalui oleh satu lingkaran, bisa 2 atau lebih. Kita contohkan untuk yang 2. Nah, untuk garis singgung persekutuan luar sama seperti garis singgung persekutuan dalam, ini ada jarak antar titik pusat atau kita sebut dengan P, istilahnya juga sama. Kemudian ada jari-jari lingkaran besar, kita sebut dengan R. Kemudian jari-jari lingkaran kecil, kita sebut dengan R kecil. Nah, untuk garis singgung persekutuan luar, seperti apa gambarnya? Ini ya, jadi dia membentang di luar dua buah lingkaran tersebut. Yang garis warna kuning ini. Nah, untuk penamaannya adalah L kecil. Jadi L untuk luar. Sehingga didapatlah rumusnya untuk garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jadi bedanya tadi dalam, ini luar.
Nah, rumusnya juga tidak beda jauh dengan garis singgung persekutuan dalam. Untuk yang luar, bedanya hanya di istilah ya. Jadi, yang tadinya D menjadi L, D untuk dalam, L untuk luar. Kemudian ini juga tidak beda jauh, akar dari P itu kan berarti jarak antar titik pusat, yang ini ya. Panjang ini, panjang P dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan jari-jari besar, dikurangi lagi dengan jari-jari kecil, kemudian pengurangan jari-jari ini kita pangkatkan 2. Nah, bedanya apa dengan yang garis singgung persekutuan dalam yang sebelumnya? Bedanya selain di istilah L dan D, nah di hubungan antar dua jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Kalau pada garis singgung persekutuan dalam, maka R besarnya ditambah dengan R kecil. Kalau pada garis singgung persekutuan luar, yang ini yang kita bahas, maka R besarnya kita kurangi dengan R kecil. Itu saja bedanya. Ya, jadi dalam itu dijumlahkan jari-jarinya, kalau luar itu dikurangi, itu saja yang diingat. Dan jangan lupa selalu R besar dulu yang di depan, karena biasanya R besar lebih besar daripada R kecil nilainya. Nah, oke. Untuk keterangan juga sama seperti yang tadi, hanya ada penambahan L itu adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran. Yang lainnya sama ya dengan yang sebelumnya, bahwa P adalah jarak antar dua titik pusat, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Oke, berikutnya. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang garis CD. Nah, kalau kita perhatikan ada dua buah lingkaran, ada lingkaran besar dan lingkaran yang kecil. Apa saja yang diketahui dari lingkaran yang besar? Nah, lingkaran besar itu ada 13 cm, ini sebagai jari-jarinya. Ya, ini disebut jari-jari lingkaran besar. Kemudian lingkaran kecil juga memiliki jari-jari, yaitu 8 cm. Lalu yang diketahui berikut adalah ini, 13 cm. 13 cm itu sebagai jarak antar titik pusat, atau yang kita sebut dengan P kecil. Kalau yang ini berarti R besar, ini sebagai R kecil. Nah, CD ini ya, yang di luar ini. Nah, kalau kita perhatikan CD ini adalah garis singgung persekutuan luar, karena dia ada di luar dua buah lingkaran ini. Oke, kita akan mulai di yang diketahui. Yang diketahui adalah P-nya 13 cm, R besarnya 13 cm, dan R kecilnya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah garis CD, yang ini ya. Nah, CD juga bisa disebut adalah garis singgung persekutuan luar. Oke, kita akan mulai di pembahasan. Nah, kita gunakan rumus garis singgung persekutuan luar, di mana L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi, nah karena luar, maka R besarnya dikurangi dengan R kecil, kemudian baru dipangkatkan 2. Jangan lupa ya, bedanya hanya itu dengan yang di dalam. Kita masukkan yang diketahuinya, P-nya ya. Nah, P-nya kita masukkan 13 kuadrat, kemudian dikurangi dengan R besarnya juga 13, kebetulan sama ya nilainya. Dikurangi oleh R kecilnya 8, dipangkatkan 2. Jangan lupa, ini yang dalam kurung dulu dioperasikan, baru dipangkatkan 2. Oke. Jadi L sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, karena hasil pengurangan 13 dikurangi 8, 5. Pangkatkan 2. Kemudian kita jabarkan. Nah ya, L sama dengan akar dari 13 pangkat 2 itu 169. Dikurangi oleh 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, ini kita kurangi terlebih dahulu nih yang dalam akarnya. Sehingga dapatlah pengurangannya adalah 144. Nah, akar dari 144 adalah 12 cm. 12 cm ini adalah sebagai nilai dari CD atau panjang garis singgung persekutuan luarnya, 12 cm. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 7 cm dan 3 cm.
Kita garis bawahi adalah jari-jari dari dua buah lingkaran berturut-turut 7 cm dan 3 cm. Jadi sudah jelas ya, mana jari-jari lingkaran besar dan mana jari-jari lingkaran kecilnya, sudah jelas. Nah, jarak kedua titik pusatnya adalah 26 cm. Nah, kalau jarak dua titik pusat berarti P ya, P-nya adalah 26. Yang ditanyakan adalah hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam. Oh, berarti yang D. Yang D kecil yang kita cari. Oke, kalau kita gambarkan gambar seperti ini kira-kira. Karena dia mencari garis singgung persekutuan dalam, maka garisnya itu dia menyilang ya, masuk ke dalam dua buah lingkaran tersebut. Nah, seperti ini. Ya, untuk P adalah jarak antar titik pusat lingkaran kecil dan lingkaran besar ya, jaraknya adalah P. Atau yang pada soal adalah 26. Ya, P-nya 26. Nah, R besarnya kalau kita perhatikan berarti yang paling besar yaitu 7 cm dan L kecilnya adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah yang D atau garis singgung persekutuan dalam. Ya, kita mulai dari yang diketahui. Ini ya sudah dijabarkan tadi yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah garis D, di mana adalah garis singgung persekutuan dalamnya yang ditanyakan. Nah, kita mulai di pembahasannya. Kita masukkan rumus garis singgung persekutuan dalam, yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi. Nah, ini bedanya. Jari-jarinya itu ditambah kalau pada garis singgung persekutuan dalam. Jangan tertukar ya. Ingat kalau dalam itu ditambah, kalau luar itu dikurang. Yang ini yang lainnya sama. Ya, proporsinya sama. Rumusannya yang berbeda ini saja. Ditambah apa dikurang. Kalau dalam ditambah, kalau luar dikurang. Nah, oke. Kita masukkan yang diketahuinya bahwa P-nya adalah 26 ya, 26 pangkat 2 dikurangi dengan R-nya tadi 7, R besarnya adalah 7 ditambah dengan R kecilnya adalah 3. Kita jumlahkan terlebih dahulu baru kita pangkatkan 2 yang dalam kurungnya. Maka D sama dengan akar dari 26 pangkat 2 dikurangi dengan penjumlahan 7 tambah 3 hasilnya 10. 10-nya dipangkatkan 2. Kita jabarkan masing-masing. 26 pangkat 2 berarti 676. Dikurangi dengan 10 pangkat 2, 100. Ya, jadi akar dari pengurangan ini kita kurangi dulu yang dalam kurung. Hasil pengurangan 676 dikurangi 100 adalah 576 dalam bentuk akar. Nah, maka akar dari 576 adalah 24. Ini menentukan bentuk akar sudah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui bilangan kuadrat terlebih dahulu untuk mengetahui bilangan akar, karena kebalikan. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Contoh soal yang berikutnya, nomor 3. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 11 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm, maka tentukan jarak kedua pusat lingkarannya. Nah, ini berbeda dari 2 contoh soal sebelumnya, di mana yang dicari kalau pada soal sebelumnya adalah garis singgungnya, entah itu garis singgung luar ataupun garis singgung dalamnya. Tapi pada contoh soal yang ketiga ini, yang dicari adalah jarak kedua pusat lingkarannya atau yang kita sebut dengan P. Kita lihat gambar lingkarannya. Ini lingkaran besar, lingkaran kecil, kemudian ini yang menghubungkan dua titik pusat lingkaran atau yang kita sebut dengan P. Kemudian ada jari-jari besar atau R besar, jari-jari kecil atau R kecil, kemudian ada garis singgung persekutuan luar. Ya, yang bentuknya seperti ini, yang garis kuning atau kita sebut dengan L. Nah, yang diketahui adalah L-nya. Garis singgung persekutuan luarnya adalah 12, R besarnya 11 dan R kecilnya adalah 2 cm. Ditanyakan adalah P-nya, di mana P adalah jarak dua buah titik pusat lingkaran. Yang ini ya. Oke, menentukan P, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Rumus apa yang digunakan? Karena di sini clue-nya adalah garis singgung persekutuan luar, maka kita gunakan rumus garis singgung persekutuan luar atau L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Karena dia persekutuan luar, maka di sininya adalah pengurang. Ya, yang membedakan adalah yang dalam kurung sini ditambah atau dikurang.
Diulangi ya, kalau dalam itu penjumlahan ya, antar jari-jarinya ini dijumlah kalau garis singgung persekutuan dalam, kalau luar adalah dikurang. Kita masukkan yang diketahuinya, L-nya adalah 12, ini diketahui ya, L-nya 12 sama dengan akar dari P kuadrat, karena P-nya tidak diketahui maka tetap P saja, karena ini yang akan kita cari. Dikurangi dengan R besarnya adalah 11, dikurangi dengan R kecil adalah 2, dipangkatkan 2. Nah, kita kurangi dulu yang dalam kurung nih, 11 dikurangi 2, maka dapat 9 kuadrat gitu ya. Maka 12 sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Oke, kita ubah dulu 9 kuadratnya menjadi 81. 12 pangkat 2. Nah, kenapa bisa jadi pangkat 2? Tadinya tidak ada pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 ini muncul ketika akar pada ruas sebelah kanan menghilang. Kalau kita perhatikan yang ini 12-nya tidak pangkat 2, kemudian ada bentuk akar di sebelah kanan sama dengan. Kalau di sini di bawahnya ya, 12-nya pangkat 2, pangkat 2-nya muncul, tapi di kanan sama dengannya bentuk akarnya sudah hilang ya. Jadi itulah perbedaannya. Jadi untuk menghilangkan bentuk akar, maka ruas yang di sebelahnya harus dipangkatkan 2 ya, karena dia adalah bilangan kuadrat itu ya, akar kuadrat. Oke, jadi itu ya, paham ya. 12 pangkat 2 sama dengan P kuadrat dikurangi 81. 81 ini adalah 9 pangkat 2 itu. Nah, sudah bentuknya seperti ini ya. Kemudian 12-nya pangkat 2 adalah 144 sama dengan P kuadrat dikurangi 81 ya. Nah, kita akan mengubah P kuadratnya menjadi sebelah kiri sama dengan di sini. Caranya kita tinggal pindahkan posisinya saja. Ya, yang tadinya di kiri menjadi di kanan sama dengan, yang tadinya di kanan sama dengan menjadi di kiri sama dengan. Hanya bertukar posisi saja sehingga mendapatkan P kuadrat dikurangi 81 sama dengan, jadi sama dengannya di sini ya, yang di depan jadi di belakang jadi di depan, jadi sama dengan 144. P kuadrat dikurangi 81 sama dengan 144. Kemudian, nah yang 81 ini karena kita mau mendapatkan P-nya saja, maka yang ada konstanta ini negatif 81 kita pindah ruaskan ke belakang ya, yang kemudian berteman dengan 144 karena dia sejenis. Kalau dia pindah posisi atau pindah ruas, maka tandanya berubah, yang tadinya negatif menjadi positif, sehingga muncullah seperti ini, P kuadrat. Nah, karena ini negatif 81 sudah pindah ke belakang, maka muncullah sama dengan 144 ditambah 81. Nah, ditambah karena dia pindah posisi ya, jadi dia tandanya juga berubah. Nah, kita jumlahkan 144 ditambah 81, hasilnya adalah 225. Ini masih P pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya saja, maka seperti yang tadi. Untuk mendapatkan nilai P-nya saja, maka pangkat 2-nya hilang menjadi bentuk akar pada ruas sebelahnya. Jadi seperti ini. P sama dengan akar dari 225, di mana akar dari 225 adalah 15 cm. Sehingga didapatlah jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 15 cm. Itu ya jawabannya. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir. Nah, ini adalah contoh soal aplikasi dari garis singgung lingkaran. 4 buah pipa dengan jari-jarinya sama, yaitu 7 cm, diikat seperti gambar di bawah ini. Nah, ada 4 buah pipa yang diikat ya. Jadi 4 buah pipa ini jari-jarinya sama, berarti dia ukurannya sama ya, karena dia jari-jarinya sama, yaitu 7. 4 pipa ini diikat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah panjang tali minimum yang dibutuhkan untuk mengikat keempat lingkaran tersebut. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang tali yang merah ini ya, tali minimum untuk mengikat keempat lingkaran tersebut. Nah, ini adalah soal aplikasi. Yang harus kita lakukan ya, yang pertama kita klasifikasikan dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah
N. N di sini adalah banyaknya lingkaran. Nah, pada soal ini lingkarannya adalah 4 jumlah lingkarannya. Kemudian R-nya adalah jari-jarinya. Karena semuanya sama ya, jadi kita satu saja menuliskannya, yaitu R sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah panjang tali minimum. Ini ya, ini soal aplikasi dari garis singgung. Kalau kita lihat ya, tali ini kan menyentuh dari luaran lingkarannya, berarti dia menggunakan konsep garis singgung persekutuan luar. Nah, apa yang kita lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini? Langkah yang pertama, mencari keliling salah satu lingkarannya. Kita cari dulu berapa ya keliling satu lingkarannya ini. Kan kita tahu ya bahwa lingkarannya sama, otomatis kelilingnya juga sama. Nah, mencari keliling adalah 2πr. Keliling lingkaran adalah 2πr. Kita masukkan nilainya. 2 dikali pi-nya adalah 22/7 karena R-nya 7. Maka menggunakan pi-nya yang 22/7. 2 dikali 22/7 dikali 7. Nah, kita bisa coret ya 7-nya, yang di atas dengan yang di bawah jadi habis. Jadi tinggal 22 dikali 2 saja, jadi 44. Nah, keliling lingkarannya adalah 44 cm. Kemudian apalagi setelah itu? Langkah yang kedua, mencari panjang tali minimumnya. Ini yang akan kita jawab ya pada soal nomor 4 ini. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah rumusnya. Untuk menentukan panjang tali minimum, rumusnya adalah N dikali dengan D. D ini adalah diameter ya, diameter lingkarannya. N dikali D ditambah dengan K. K ini adalah keliling lingkaran. Ya, ini adalah rumus mencari panjang tali minimum ya. Oke, N ini kita ganti dengan 4 karena banyak lingkarannya, ada 4 buah, dikali dengan diameter lingkarannya. Diameter kan tidak diketahui ya, tapi kalau jari-jarinya diketahui adalah 7, maka diameter itu adalah 2 kalinya dari jari-jari. Kalau jari-jarinya 7, maka diameternya adalah 14 gitu ya. Tinggal dikali 2 saja karena jari-jari itu setengahnya dari diameter, atau diameter itu adalah 2 kalinya dari jari-jari. Maka 4 dikali 14 cm jari-jarinya, ditambah dengan keliling lingkaran 44 cm gitu ya. Nah, kita kalikan dulu nih, 4 dikali 14 dapat 56 cm. Lalu kita tambahkan dengan 44 cm. Maka penjumlahan dua buah bilangan ini mendapatkan 100 cm. Nah, jadi panjang tali minimum yang dibutuhkan untuk mengikat 4 lingkaran tersebut adalah 100 cm. Inilah jawaban dari soal nomor 4, soal aplikasi. Nah, seperti itu saja ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.